Bagaimana rakyat kemudian hanya dijadikan sebagai komoditas saja, hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan para calon pejabat yang hari ini sudah jadi pejabat. Mereka para pejabat hanya meraup keuntungan untuk kelompoknya saja, bahkan untuk keluarganya. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur ketika masuk ke dalam sebuah sistem yang korup, maka dia akan larut dalam sistem yang korup itu. Bahwa sumber masalah bangsa hari ini ada di partai politik. Begitu yang disampaikan oleh Babe Ridwan. Dan saya tentu sepakat, kalau partai politik ingin mengembalikan citranya, maka perbaiki sistem, kurangi kewenangan-kewenangan pejabat, buat lebih profesional, dan yang ideal tentu adalah hilangkan orang-orang partai politik dari kabinet pemerintahan. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis? Habis, sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penangkapan Edi Prabowo oleh KPK ini menjadi sebuah trigger dari puncak kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Karena jelas dengan kabar itu ini semakin menguatkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang bersih dari korupsi. Kalau sudah begitu, apa yang bisa kita harapkan dari partai politik? Ya, klaim bahwa selama ini masih disebut dengan partainya manusia, bukan partai malaikat, pasti ada kekurangan. Ya, saya sepakat. Di titik itu tentu kita semua sepakat. Hanya yang menjadi persoalan kan bagaimana ini harus diperbaiki. Dan persoalan yang akan dititik beratkan di video ini adalah bagaimana rakyat kemudian hanya dijadikan sebagai komoditas saja. Hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan para calon pejabat yang hari ini sudah jadi pejabat. Bagaimana di saat kampanye rakyat dibuai dengan janji-janji yang melangit, yang seolah-olah semua politikus itu hanya terfokus pada bagaimana mensejahterakan rakyatnya, bagaimana melindungi rakyatnya. Faktanya justru rakyat hari ini yang dirugikan. Faktanya justru hari ini rakyat yang dipinggirkan. Mereka para pejabat hanya meraup keuntungan untuk kelompoknya saja, bahkan untuk keluarganya. Ya kan tidak semua pejabat seperti itu. Betul. Kan yang kita lihat fenomena yang muncul di media. Maka tentu para politikus yang selama ini terus menunjukkan konsistensinya, menunjukkan kejujurannya, kemudian menunjukkan karya-karyanya, menunjukkan perjuangannya membela rakyat, ya tentu ini harus dilanjutkan. Tapi yang menjadi persoalan terutama di sini adalah bagaimana agar partai politik ke depan bukan partai politik yang hanya sekedar alat untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya. Kalau di video saya sebelumnya saya pernah mengangkat bahwa ini persoalannya ada di sistem. Maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur ketika masuk ke dalam sebuah sistem yang korup, maka dia akan larut dalam sistem yang korup itu. Kalau dia tidak terpental, ya dia akan mengikuti arus yang disadari atau tidak, maka itu akan masuk pada praktek-praktek suap, korupsi, dan nepotisme, dan semuanya. Maka saya kira ketika saya mendengar Babe Ridwan Saidi yang kita kenal hari ini sebagai budayawan, tapi sebetulnya dulu beliau adalah seorang politikus yang sudah sangat malang melintang di jagat nasional kita, menyampaikan bahwa ya sistem ini yang harus dirombak. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Babe Ridwan ini. Sistem kepartaian sekarang rekrutmennya itu terbatas, ya kan? Iya. Kita lihat bahwa di Kalimantan Timur ada bupati ketangkep, istrinya kena, karena istrinya ketua DPRD. Ya. Gitu. Yang sekarang Menteri Lobster ketangkep, menterinya kena juga. Partai-partai ini faktanya banyak yang korup. Gitu. Jadi kita harus ikhlas. Partai itu digebah ke Senayan saja, ya kan? Lalu kabinet biar orang-orang yang ahli. Karena kita mau omongin juga percuma. Udah ada OTT berkali-kali masih juga dilakukan. Babe Ridwan sudah putus harapan dengan sistem yang hari ini berjalan. Jadi ini tidak akan selesai kalau sistemnya tidak diubah. OTT akan terus berlangsung. Akan terjadi lagi para pejabat-pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK. Usulan Babe Ridwan untuk kita kembali ke kabinet
bahwa di kabinet pemerintahan tidak ada unsur partai politik, semuanya orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Ini keren sekali. Ini saya kira ucapan Babe Ridwan Saidi ini harus didengar oleh para pemangku kebijakan hari ini agar kita keluar dari situasi yang terus-terusan terpuruk, bukan karena pandemik yang dialami oleh seluruh dunia, tapi karena orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, dan orang-orang yang tidak bisa keluar dari sistem yang korup ini. Sulit ya, tentu pasti sulit, tapi kan ini mau tidak mau ini kan Presiden Jokowi kan sudah bilang kita harus melakukan langkah-langkah yang extraordinary. Nah, ini langkah yang extraordinary, bersihkan semua partai politik dari kabinet, biar mereka berkumpul saja di Senayan. Nah, jadi karena itu menurut saya sistem politik kita itu partai di parlemen saja, nggak usah di pemerintahan. Biar di kabinet itu orang-orang ahli yang dia istilah zaman dulu sakon kabinet. Zakon kabinet. Ini nggak usah lah, mereka biar di DPR aja, biar profesional di sini. Langkah cara teknis tentu ini yang harus disambut gitu, kemudian dijadikan dialog nasional untuk kita dorong agar hari ini kita menemukan titik terang mau kemana Indonesia ini dibawa. Bahkan di momen yang lain, Pak Ridwan mengungkapkan kemarahan yang sangat jarang kita lihat selama ini di media. Beliau begitu sangat marahnya kepada Prabowo Subianto karena Prabowo tidak mengungkapkan permintaan maafnya kepada para pendukungnya tempo hari yang sudah begitu luar biasa mendukungnya dengan uang sendiri, panas-panasan. Tapi ketika dengan serta-merta beliau bergabung dengan Jokowi, tidak ada kalimat yang diucapkan sedikit. Nah, jadi rakyat emak-emak kemudian berpikir, oh ternyata kita dibodohi dong selama ini. Ternyata kita berjuang, peras keringat, banting tulang, panas-panasan. Hasilnya hanya sekedar dijadikan permainan seperti ini. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis. Habis, sudah habis. Kita membantu dia dong. Oh, Tapi oke. saya terharu dengan ibu-ibu, dengan mama. Oke. Dia berjemur di panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jikalau Pak Prabowo menang. Kok digituin aja di Lebak Bulus? Ini yang kemudian semakin menguatkan seorang Babe Ridwan untuk mengungkapkan kekecewaannya dan sekaligus mengusulkan kepada pemerintah hari ini untuk sudah bersihkan saja kabinet dari partai politik yang ada. Dan kalau tidak, maka niat para politikus untuk berjuang di negara ini, di pemerintahan ini, ya ujung-ujungnya kan hanya untuk mencari kesenangan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi. Kan faktanya begitu yang kita lihat berkali-kali. Ya, dan di ujung saya kira Babe Ridwan kembali menegaskan bahwa hari ini bangsa sangat berada dalam kondisi yang terpuruk. Tidak ada bantuan. Kita akan sangat sulit mendapatkan bantuan dari luar negeri karena seluruh dunia terkena pandemi. Maka langkahnya harus dimulai dari dalam. Maka langkahnya harus dimulai dengan langkah-langkah yang luar biasa, dan itu kemudian bisa membawa perahu besar yang bernama Indonesia ini kemudian menjadi lebih cepat berjalan, menjadi lebih tahan terhadap goncangan, arus, ombak. Dan itu hanya bisa dilakukan hari ini dengan membersihkan kabinet dari partai politik. Kembalikan, atau bahasa Babe Ridwannya, gebah saja mereka para partai politik ke Senayan lagi. Ekonomi kita berat, apalagi yang sekarang ini menurut catatan Saudara Salamuddin Daeng, tahun anggaran yang sebentar berakhir ini kita nggak ada bantuan, kagak ada pinjaman, nggak ada orang mau kasih pinjam, kasih bantuan nggak ada. Dan ini tentu PR yang sangat sulit untuk dilakukan karena bisa jadi ditentang oleh 100% partai politik yang ada di sini. Tapi mau tidak mau kita rakyat jelata yang punya keinginan, yang punya harapan, yang punya pemikiran, mari kita dorong langkah-langkah ini sehingga bisa mudah-mudahan bisa terketuk hatinya orang-orang yang berada sebagai pemangku kebijakan hari ini, bahwa sumber masalah bangsa hari ini ada di partai politik. Begitu yang disampaikan oleh Babe Ridwan. Dan saya tentu sepakat, kalau partai politik ingin mengembalikan citranya, maka perbaiki sistem, kurangi kewenangan-kewenangan pejabat, buat lebih profesional, dan yang ideal tentu adalah hilangkan orang-orang partai politik dari kabinet pemerintahan.